Daslar, assalamualaikum. Ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Pada vlog kali ini, Teteh didampingi dengan pemuda ganteng yang milenial di Turki. Siapa dia? Dia adalah Kang Ramani. Dia berasal dari mana, Kang? Saya dari Sukabumi, Teh. Sukabumi ya. Dan sekarang sedang bersama beliau. Beliau itu multi talenta, milenial pemuda Indonesia. Seperti inilah pemuda Indonesia yang menginspirasi banyak orang. Seperti apa Kang Ramdhani ini di Turki ini, bekerja kah, apa kuliah kah, atau ada bisnis lain? Kita akan dengan Akang yang satu ini. Ikutin terus perjalanan obrolan cantik kita. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Karena perbincangan ini sangat menarik. Beliau ingin jadi wali kota Sukabumi untuk yang akan datang. Oke, amin. Oke. Jadi awal mula saya bisa datang ke sini sejak SD. Saya udah menerima beasiswa baik dari pemerintah maupun swasta. Saya selain belajar, saya juga berjualan di setiap tingkat pendidikan yang saya lalui, mulai dari SD, SMP, SMA. Berjualan buku, berjualan alat tulis, segala macam kebutuhan sekolah, bahkan hingga berjualan makanan ke kelas-kelas. Itu saya lalui karena kebutuhan ekonomi dan saya ingin membantu dapur keluarga, karena kami terakhir dari keluarga yang kurang mampu. Namun itu tidak membuat semangat saya menjadi putus asa maupun pantang menyerah. Berarti Kang Ramdhani itu sedang menyelesaikan studinya di master ya? Iya. Nah, bagaimana cara untuk bisa masuk ke Turki untuk di bidang S2 atau master ini, bagaimana caranya? Ya, jadi waktu itu 2018 saya tiba di Turki dengan sudah diterima sebagai salah satu mahasiswa pascasarjana di Sakarya University, jurusan perdagangan internasional. Saya di sana 1 tahun wajib menggunakan bahasa Turki dengan cara les bahasa Turki selama hampir 4-5 bulan. Saya mulai les bahasa Turki langsung di tingkat B1 waktu itu, intermediate level. Karena ketika itu saya datang 1 bulan lebih awal dibanding teman-teman lainnya, dan saya belajar sendiri apa itu bahasa Turki, bagaimana bercakapan, bagaimana kosakatanya, menghafal semuanya, dan sedikit-sedikit praktik ke teman-teman saya yang notabene orang Turki maupun orang Indonesia. Dari situ saya dites untuk bisa masuk ke sekolah bahasa itu, dan alhamdulillah saya salah satu, dan mungkin di angkat saya adalah satu-satunya yang lolos langsung ke B1 ketika itu di Sakarya University. Pada saat Anda diputuskan mendapat beasiswa, itu dapat fasilitas apa aja dan kendala yang Anda hadapi waktu itu apa? Nah, jadi setelah les bahasa 1 tahun, beasiswa Ibnu Khaldun Scholarship itu baru dibuka. Nah, jadi fasilitas yang saya dapatkan ketika saya mendaftar beasiswa Ibnu Khaldun, salah satunya adalah mendapatkan uang saku setiap bulan berjumlah 1.000 TL waktu itu. Lalu bisa mendapatkan fasilitas kampus full, mulai dari jemputan sekolah, makan gratis. Selain itu, saya juga mendapatkan kesempatan bisa belajar bahasa Arab di sana selama 1 tahun. Alhamdulillah udah saya lewati, karena salah satu syarat untuk bisa wisuda jika waktu itu di Ibnu Khaldun University, yaitu harus menguasai 3 bahasa: bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Turki. Makanya beasiswa Ibnu Khaldun ini memberikan peluang beasiswa bahasa untuk semua studennya di sana. Kendalanya pasti ada, tapi setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Kesulitan yang saya hadapi salah satunya adalah bersosialisasi dengan budaya-budaya asing yang baru. Misalkan dengan orang Portugis, dengan orang Arab, bagaimana kita harus cara berkomunikasi dengan yang baik sesuai dengan budaya mereka agar bisa diterima dengan sesuai dengan keinginan mereka juga, tapi tidak juga menghilangkan budaya kita sebagai orang Indonesia.
yang sopan santun, ramah, mengucapkan salam seperti itu. Iya sih. Nah berarti sekarang jenjang kuliahnya udah selesai atau bagaimana nih Mas? Udah selesai teh. Dengan nilai? Alhamdulillah nilainya memuaskan. Alhamdulillah, congratulations. Jadi kapan nih kira-kira wisudanya Mas? Kenapa enggak 28 September? Nanti teman-teman datang ya atau nonton ke channelnya Teteh. Amin. Berarti sekarang kita berbangga hati karena pemuda harapan bangsa itu bisa berkarya di mana saja. Betul ya Mas ya? Kita Betul. berkarya di mana saja. Yang penting kita bisa menjaga diri, menjaga nama baik bangsa. Dimanapun kita berada, kita harus menjunjung nilai luhur bangsa Indonesia. Nah sekarang gimana pesan dan kesannya selama mengikuti pelajaran kuliah di Turki ini dan pesannya untuk rekan-rekan yang lain di luar sana? Kesannya ketika kuliah di Turki ini sangat berbeda sekali dengan di Indonesia. Kita akan dihadapkan dengan teman-teman yang berbagai beda budaya, udah pasti beda pemikiran, beda situasi negaranya, dan mereka akan mengaitkan segala sesuatu aspek rata-rata dengan kondisi negaranya masing-masing. Misalkan ketika kita dihadapi dengan krisis ekonomi, mereka akan mengaitkan, oh kalau krisis ekonomi di Indonesia mah begini cara mengatasinya, tapi kalau misalnya krisis ekonominya di Afrika kayak gini mengatasinya. Saling berargumentasi, tapi itu tidak membuat kita saling berselisih, bahkan malah hal itu membuat kita saling belajar, saling paham bahwa dunia ini luas, tanpa batas pun bisa kita raih dengan internet, dengan pengetahuan, dengan sosialisasi, dengan banyak sekali link yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di luar negeri. Dan pesannya buat teman-teman, dimanapun teman-teman, keinginan teman-teman, cita-cita teman-teman, wujudkan, bangun. Bermimpi boleh, tapi jangan lupa bangun untuk meraihnya, menggapainya. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan sampai kita tertinggal dengan bangsa lain, dengan orang lain. Di sini, di masa digital ini, kita harus berlomba minimal dengan diri kita sendiri, menjadi lebih baik setiap harinya, walaupun hanya 1%. Sekarang gini loh Mas kan udah lulus nih, udah master. Apa ada keinginan untuk melanjutkan studi lebih tinggi? Atau mimpi dan cita-citanya apa nih setelah kuliah? Setelah wisuda, insya Allah saya ingin melanjutkan bisnis dulu di Turki sebelum saya pulang ke Indonesia, dan tahun depan insya Allah saya akan menikah. Amin. Menikah membuka pintu rezeki yang paling banyak dan paling berkah insya Allah. Amin. Tapi cita-cita terbesar saya adalah menjadi wali kota. Wali kota mana nih? Wali kota Sukabumi pastinya. Asik. Karena saya ingin lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang ketika saya menduduki posisi itu, dan insya Allah banyak yang terbantu atas ide-ide saya, atas ide-ide teman-teman semua yang solid ingin membangun kota kita tercinta, kota Sukabumi, dan tentunya membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Nah, dengar-dengar pertamanya itu ada Mas Ramdhani. Saya bingung siapa Mas Ramdhani itu. Ternyata di kalangan ibu-ibu, termasuk pekerja seperti saya, namanya Mas Ramdhani itu sudah membumi, sudah milenial. Siapa beliau? Dan Teteh dengar-dengar dirimu punya bisnis. Bisnis apa itu? Nah, alhamdulillah Teteh dan teman-teman semuanya, ini terjadi karena dukungan Teteh, dukungan teman-teman semua, baik doa-doa penonton di rumah. Bisnis yang saya jalani yaitu Indomaret, Indowish, Saffron juga. Itu yang saya jalani ketika saya menginjak kaki pendidikan S2, di jenjang S2 ini. Saya belajar di kampus bagaimana cara manajemen, bagaimana cara menjual, memasok barang. Saya terapkan pada bisnis saya. Karena ilmu tanpa praktik itu bagi saya kayak makan tapi Tanpa garam. tanpa garam. Bener. Kurang lengkap. Ya, betul. Berarti kan perjuangannya Mas Ramdhani ini tidaklah mudah, tapi tidak juga mematahkan semangatnya Mas Ramdhani. Jadi tidak akan ada kesulitan tanpa ada penyelesaian istilahnya. Jadi dari bersusah-susah, makanya sekarang alhamdulillah endingnya itu bahagia ya, berhasil. Nah dalam perjalanan ini mungkin tidak lepas dari doa ataupun dukungan orang yang tercinta di sekitarnya Mas Ramdhani.
Silakan Mas Ramdhani mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk orang-orang tercinta di Indonesia maupun di Turki. Bagi saya, segala perjuangan yang saya lakukan di sini adalah untuk kebahagiaan seorang wanita yang saya panggil ibu. Ibu adalah alasan saya kenapa saya ada di sini, kenapa saya tidak menyerah, kenapa saya tidak mengenal lelah untuk bisa belajar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mama. I love you.